Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa yang terjadi pada tubuh penderita asma saat puasa? Asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran napas yang ditandai dengan penyempitan bronkus, pembengkakan dinding saluran napas, serta produksi lendir berlebih. Kondisi ini menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, dada terasa berat, dan bunyi mengi, wheezing. Menurut World Health Organization, asma merupakan salah satu penyakit kronis paling umum di dunia dan dapat menyerang semua kelompok usia. Penyakit ini bersifat fluktuatif, artinya gejala bisa ringan dalam waktu lama, tetapi dapat memburuk sewaktu-waktu jika terpapar pemicu tertentu. Lalu, bagaimana kondisi tubuh penderita asma saat menjalani puasa Ramadan? Untuk memahaminya, kita perlu melihat perubahan fisiologis yang terjadi saat seseorang berpuasa. 1. Perubahan cairan tubuh dan dampaknya pada saluran napas. Saat puasa, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama kurang lebih 12-14 jam, tergantung durasi siang hari. Pada kondisi ini, tubuh akan beradaptasi dengan menghemat cairan dan mengatur keseimbangan elektrolit. Pada penderita asma, kekurangan cairan ringan, dehidrasi ringan, dapat memengaruhi konsistensi lendir di saluran napas. Lendir yang normalnya berfungsi sebagai pelindung bisa menjadi lebih kental ketika tubuh kekurangan cairan. Lendir yang lebih kental berpotensi menyumbat saluran napas kecil, memicu refleks batuk, meningkatkan sensasi sesak. Namun, penting dipahami bahwa dehidrasi ringan saat puasa tidak otomatis menyebabkan serangan asma. Risiko meningkat jika asupan cairan saat berbuka dan sahur tidak mencukupi. 2. Ritme sirkadian dan perubahan pola tidur. Tubuh manusia memiliki ritme biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi paru-paru. Menariknya, fungsi paru-paru secara alami cenderung lebih rendah pada dini hari. Itulah sebabnya banyak penderita asma mengalami gejala lebih berat pada malam atau menjelang subuh. Saat Ramadan, pola tidur berubah karena bangun lebih awal untuk sahur, tidur lebih larut setelah tarawih, jam istirahat menjadi lebih pendek. Kurang tidur dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ketidakseimbangan ini bisa memperburuk respons inflamasi pada penderita asma. Jadi, bukan puasanya yang menjadi pemicu utama, melainkan perubahan pola tidur yang tidak terkontrol. 3. Perubahan pola makan dan risiko refluks. Saat berbuka, sebagian orang cenderung makan dalam jumlah besar dan cepat. Pola makan seperti ini dapat meningkatkan tekanan dalam rongga perut. Tekanan yang meningkat bisa mendorong asam lambung naik ke kerongkongan, refluks. Kondisi ini dikenal sebagai GERD, gastroesophageal reflux disease. Asam lambung yang naik dapat mengiritasi saluran napas dan memicu refleks bronkospasme, penyempitan bronkus. Inilah sebabnya penderita asma sering mengalami sesak setelah makan berlebihan. Artinya, pengaturan porsi makan saat berbuka sangat berpengaruh terhadap stabilitas asma. 4. Apakah puasa memperburuk asma? Beberapa penelitian observasional menunjukkan bahwa puasa pada penderita asma yang stabil tidak menyebabkan peningkatan signifikan dalam frekuensi serangan. Bahkan, pada sebagian orang, puasa yang dijalani dengan pola makan sehat dapat membantu mengurangi berat badan, menurunkan inflamasi sistemik, memperbaiki metabolisme. Obesitas sendiri diketahui sebagai salah satu faktor yang memperburuk kontrol asma. Dengan demikian, puasa yang terkontrol justru bisa memberi manfaat tidak langsung. Yang perlu ditekankan adalah, penderita asma yang terkontrol dengan baik umumnya dapat menjalani puasa dengan aman. 5. Faktor pemicu yang harus diwaspadai saat Ramadan. Walaupun puasa tidak secara langsung memperburuk asma, beberapa faktor di bulan Ramadan dapat menjadi pemicu. Asap rokok di lingkungan sekitar saat berbuka. Paparan debu saat aktivitas sore hari. Minuman terlalu dingin saat berbuka. Kurang minum air. Stres dan kurang tidur. Karena asma adalah penyakit inflamasi yang sensitif terhadap pemicu, pengendalian lingkungan menjadi kunci utama. Secara fisiologis, puasa menyebabkan perubahan pada cairan tubuh, pola tidur, dan pola makan. Pada penderita asma, perubahan ini bisa memengaruhi kestabilan saluran napas tetapi tidak otomatis menyebabkan kekambuhan. Asma yang terkontrol dengan baik sebelum Ramadan biasanya tetap stabil selama puasa, asalkan
A. Asupan cairan cukup saat berbuka dan sahur. B. Pola makan teratur dan tidak berlebihan. C. Tidur cukup. D. Obat kontrol tetap digunakan sesuai anjuran. Dengan pemahaman yang benar, penderita asma tidak perlu langsung takut berpuasa. Yang terpenting adalah mengenali kondisi tubuh sendiri dan memastikan penyakit berada dalam kontrol optimal sebelum menjalani ibadah Ramadan. Apakah inhaler membatalkan puasa? Salah satu pertanyaan paling sering muncul setiap Ramadan dari penderita asma adalah, kalau pakai inhaler saat puasa, batal tidak? Sebelum masuk ke pembahasan hukum, kita perlu memahami dulu bagaimana inhaler bekerja secara medis. A. Apa itu inhaler dan bagaimana cara kerjanya? Inhaler adalah alat yang digunakan untuk mengantarkan obat langsung ke saluran napas dalam bentuk aerosol, partikel sangat kecil. Metode ini disebut inhalasi. Menurut Global Initiative for Asthma, GINA, terapi inhalasi merupakan metode utama dalam pengobatan asma karena obat langsung menuju organ target, yaitu paru-paru, sehingga efeknya lebih cepat. Dosisnya lebih kecil. Efek samping sistemik lebih minimal. Ada dua jenis inhaler utama dalam terapi asma. 1. Inhaler pelega, reliever. Biasanya mengandung bronkodilator kerja cepat seperti salbutamol. Fungsinya membuka saluran napas saat terjadi serangan. 2. Inhaler pengontrol, controller. Biasanya mengandung kortikosteroid inhalasi untuk menekan peradangan kronis dalam jangka panjang. Kedua jenis ini memiliki peran yang sangat berbeda, dan keduanya penting dalam menjaga stabilitas asma. B. Apakah obat inhaler masuk ke lambung? Secara fisiologis, partikel obat dari inhaler dirancang untuk masuk ke saluran napas, bukan ke sistem pencernaan. Prosesnya seperti ini. 1. Obat disemprotkan dalam bentuk aerosol. 2. Partikel masuk melalui mulut. 3. Sebagian besar menuju trakea dan bronkus. 4. Sebagian kecil mungkin tertelan, tetapi jumlahnya sangat minimal. Studi farmakokinetik menunjukkan bahwa jumlah obat yang masuk ke saluran cerna sangat kecil dan tidak memiliki efek nutrisi atau hidrasi. Obat tersebut tidak memberikan kalori, tidak menggantikan cairan tubuh, dan tidak berfungsi sebagai zat gizi. Artinya, secara medis, inhaler bukanlah makan atau minum. C. Dampak jika inhaler tidak digunakan saat serangan. Inilah bagian yang paling penting secara ilmiah. Serangan asma terjadi karena penyempitan otot bronkus, bronkospasme. Pembengkakan dinding saluran napas. Produksi lendir berlebihan. Kondisi ini menyebabkan udara sulit keluar masuk paru-paru. Jika tidak segera ditangani, dapat terjadi hipoksia, kekurangan oksigen dalam darah. Penurunan saturasi oksigen. Gangguan kesadaran. Dalam kasus berat, kegagalan pernapasan. Serangan asma berat merupakan kondisi medis darurat. Menunda penggunaan inhaler saat serangan bisa memperparah inflamasi dan memperpanjang durasi penyempitan saluran napas. Secara medis, tindakan tercepat dan paling aman adalah segera menggunakan inhaler pelega. Keselamatan pernapasan selalu menjadi prioritas utama. D. Bagaimana strategi aman penggunaan inhaler saat puasa? Untuk penderita asma yang stabil, strategi berikut dapat dilakukan. 1. Gunakan inhaler kontrol saat sahur dan berbuka. Inhaler kortikosteroid umumnya digunakan rutin 1-2 kali sehari. Waktu sahur dan berbuka bisa menjadi jadwal optimal agar kadar obat tetap stabil. 2. Evaluasi kontrol asma sebelum Ramadan. Jika dalam 1-3 bulan terakhir asma sering kambuh, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum memutuskan berpuasa. 3. Selalu bawa inhaler pelega. Meskipun berharap tidak digunakan, inhaler harus tetap tersedia kapanpun dibutuhkan. 4. Jangan menunda saat gejala muncul. Jika muncul tanda seperti dada terasa berat, napas berbunyi, atau sulit berbicara, segera gunakan inhaler. Apakah inhaler mengganggu metabolisme puasa? Dari sisi fisiologi metabolik, inhaler tidak memengaruhi kadar gula darah secara signifikan, kecuali penggunaan kortikosteroid dosis tinggi dalam jangka panjang, yang berbeda konteksnya. Inhaler tidak meningkatkan energi tubuh. Tidak mengandung nutrisi. Tidak menggantikan cairan. Artinya, tidak ada perubahan metabolik yang menyerupai efek makan atau minum. F. Perspektif keselamatan medis. Dalam prinsip kedokteran, ada konsep yang disebut primum non nocere. Pertama, jangan membahayakan.
Jika pasien mengalami gangguan pernapasan dan menahan terapi demi mempertahankan puasa, risiko komplikasi bisa jauh lebih besar. Karena itu, dari sisi medis murni, 1. Menggunakan inhaler saat serangan adalah tindakan penyelamatan. 2. Menunda inhaler bisa membahayakan jiwa. Kesehatan dan keselamatan pasien selalu menjadi prioritas utama. Secara ilmiah dan medis. A. Inhaler bekerja langsung di paru-paru. B. Tidak berfungsi sebagai makanan atau minuman. C. Tidak memberikan kalori atau hidrasi. D. Aman digunakan saat serangan asma. E. Tidak boleh ditunda jika terjadi sesak. Bagi penderita asma, kunci utama selama Ramadan adalah kontrol penyakit yang baik dan kesiapan menghadapi gejala. Puasa adalah ibadah yang tidak dimaksudkan untuk membahayakan tubuh. Dengan pengelolaan yang tepat, penderita asma tetap dapat menjalani Ramadan dengan aman dan tenang. Siapa yang aman berpuasa? Tidak semua penderita asma memiliki kondisi yang sama. Ada yang hanya sesekali batuk saat terkena debu, tetapi ada juga yang sering mengalami sesak hingga harus ke IGD. Karena itu, pertanyaan, bolehkah puasa? Tidak bisa dijawab secara umum. Jawabannya sangat bergantung pada tingkat kontrol asma masing-masing individu. Menurut pedoman internasional dari Global Initiative for Asthma, GINA, kontrol asma dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Asma terkontrol baik. 2. Asma terkontrol sebagian. 3. Asma tidak terkontrol. Penilaian ini biasanya dilihat dari gejala dalam 4 minggu terakhir. A. Asma terkontrol baik, umumnya aman berpuasa. Seseorang dikatakan memiliki asma terkontrol baik jika gejala muncul 2 kali per minggu. Tidak terbangun malam karena sesak. Tidak membatasi aktivitas harian. Jarang menggunakan inhaler pelega. Tidak ada serangan berat dalam beberapa bulan terakhir. Secara ilmiah, kondisi ini menunjukkan bahwa peradangan saluran napas relatif stabil dan respons bronkus tidak hiperaktif. Pada kelompok ini, puasa umumnya aman dilakukan, dengan syarat. 1. Tetap menggunakan inhaler kontrol saat sahur dan berbuka. 2. Menjaga asupan cairan cukup. 3. Menghindari pemicu seperti asap rokok dan debu. Beberapa studi observasional bahkan menunjukkan bahwa penderita asma terkontrol yang menjalani puasa tidak mengalami peningkatan signifikan dalam frekuensi serangan. Artinya, selama stabilitas terjaga, puasa tidak otomatis memperburuk kondisi. B. Asma terkontrol sebagian, perlu evaluasi lebih hati-hati. Kategori ini mencakup penderita yang mengalami gejala lebih dari 2 kali per minggu. Kadang terbangun malam karena sesak. Menggunakan inhaler pelega beberapa kali dalam seminggu. Aktivitas sedikit terganggu. Secara fisiologis, kondisi ini menunjukkan bahwa peradangan belum sepenuhnya stabil. Saluran napas masih lebih sensitif terhadap perubahan, termasuk perubahan pola tidur dan pola makan saat Ramadan. Pada kelompok ini, puasa masih mungkin dilakukan, tetapi harus konsultasi dengan dokter sebelum Ramadan. Mengoptimalkan terapi terlebih dahulu. Memastikan tidak ada serangan berat dalam 1-2 bulan terakhir. Jika selama puasa gejala memburuk, maka perlu evaluasi ulang dan tidak memaksakan diri. C. Asma tidak terkontrol, tidak dianjurkan berpuasa. Kategori ini ditandai dengan gejala hampir setiap hari. Sering terbangun malam karena sesak. Menggunakan inhaler pelega hampir setiap hari. Aktivitas sangat terbatas. Riwayat masuk IGD atau rawat inap karena asma. Secara medis, kondisi ini menunjukkan adanya inflamasi aktif yang signifikan dan risiko tinggi terjadinya serangan akut. Pada kelompok ini, puasa dapat meningkatkan risiko komplikasi karena jadwal obat terganggu. Dehidrasi dapat memperburuk lendir. Kurang tidur meningkatkan respons inflamasi. Keterlambatan penggunaan inhaler saat serangan bisa berbahaya. Dalam konteks keselamatan medis, pasien dengan asma tidak terkontrol sebaiknya menunda puasa sampai kondisi stabil. D. Tanda bahaya yang harus diwaspadai saat puasa. Terlepas dari kategori kontrol, ada tanda-tanda yang mengharuskan penderita segera membatalkan puasa. Napas sangat cepat. Sulit berbicara karena sesak. Dada terasa sangat berat. Bibir atau kuku kebiruan. Tidak membaik setelah menggunakan inhaler. Gejala ini bisa menandakan penurunan kadar oksigen dalam darah, hipoksia, yang merupakan kondisi darurat medis. Dalam ilmu kedokteran, mempertahankan oksigenasi tubuh jauh lebih penting daripada mempertahankan puasa dalam kondisi darurat.
Pentingnya pemeriksaan sebelum Ramadan. Idealnya, penderita asma melakukan evaluasi 2-4 minggu sebelum Ramadan. Dokter biasanya akan menilai frekuensi gejala, penggunaan inhaler, fungsi paru, jika tersedia pemeriksaan spirometri, riwayat serangan berat. Jika perlu, dosis obat dapat disesuaikan agar stabil saat memasuki bulan puasa. Langkah ini jauh lebih aman dibandingkan baru mencari pertolongan saat terjadi serangan. Keputusan berpuasa bagi penderita asma sangat bergantung pada tingkat kontrol penyakit. 1. Asma terkontrol baik umumnya aman berpuasa. 2. Asma terkontrol sebagian perlu evaluasi medis. 3. Asma tidak terkontrol sebaiknya tidak berpuasa dulu. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga tubuh tetap dalam kondisi aman. Dengan penilaian yang tepat dan persiapan yang baik, penderita asma dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan terkendali. Strategi ilmiah menjaga asma tetap stabil selama Ramadan. Setelah memahami siapa yang aman berpuasa, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menjaga asma tetap stabil selama menjalani puasa? Puasa bukan hanya perubahan pola makan, tetapi juga perubahan metabolisme, ritme biologis, pola tidur, dan aktivitas harian. Semua faktor ini dapat memengaruhi kondisi saluran napas pada penderita asma. Berikut strategi berbasis ilmiah yang bisa diterapkan. 1. Optimalisasi penggunaan obat kontrol. Menurut pedoman dari Global Initiative for Asthma, GINA, dasar pengendalian asma adalah penggunaan inhaler pengontrol secara rutin, terutama yang mengandung kortikosteroid inhalasi. Kortikosteroid inhalasi bekerja dengan mengurangi inflamasi kronis pada saluran napas, menurunkan produksi lendir, mengurangi hiperrespons bronkus. Selama Ramadan, jadwal obat bisa disesuaikan menjadi saat sahur, saat berbuka. Yang paling penting adalah konsistensi penggunaan, bukan hanya saat gejala muncul. Banyak pasien merasa baik-baik saja lalu menghentikan obat kontrol, padahal peradangan bisa tetap berlangsung tanpa gejala jelas. Inhaler pelega tetap harus tersedia setiap saat sebagai antisipasi serangan. 2. Manajemen cairan untuk mencegah lendir mengental. Dehidrasi ringan dapat meningkatkan kekentalan lendir di saluran napas. Lendir yang lebih kental lebih sulit dikeluarkan dan bisa mempersempit saluran bronkus kecil. Strategi hidrasi yang dianjurkan. Minum air secara bertahap dari berbuka hingga sahur. Hindari langsung minum dalam jumlah besar sekaligus. Kurangi minuman berkafein berlebihan karena bersifat diuretik. Pendekatan yang sering disarankan adalah pola 2-4-2. 2 gelas saat berbuka. 4 gelas di malam hari. 2 gelas saat sahur. Keseimbangan cairan membantu menjaga kelembapan mukosa saluran napas dan mendukung fungsi silia, rambut halus di saluran napas yang membantu membersihkan lendir. 3. Pola makan yang mendukung stabilitas saluran napas. Inflamasi asma tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh pola makan. Beberapa prinsip ilmiah yang perlu diperhatikan. A. Hindari makan berlebihan saat berbuka. Makan terlalu banyak dapat meningkatkan tekanan intraabdomen, mendorong refluks asam lambung, memicu bronkospasme refleks. Asam lambung yang naik dapat mengiritasi saluran napas melalui mekanisme refleks saraf vagus. B. Pilih makanan antiinflamasi. Beberapa nutrisi yang mendukung kesehatan paru. Vitamin C, buah-buahan segar. Vitamin D. Omega 3, ikan berlemak. Antioksidan alami dari sayur. Inflamasi sistemik yang terkendali membantu menstabilkan inflamasi saluran napas. C. Hindari makanan pemicu. Beberapa orang sensitif terhadap makanan tinggi pengawet, gorengan berlebihan, minuman terlalu dingin, makanan yang memicu alergi pribadi. Identifikasi pemicu individual sangat penting. 4. Pengaturan pola tidur dan ritme sirkadian. Fungsi paru secara alami lebih rendah pada dini hari. Kurang tidur dapat meningkatkan kadar sitokin proinflamasi dalam tubuh, yang dapat memperburuk respons asma. Strategi yang dianjurkan. Tidur lebih awal jika memungkinkan. Hindari begadang tanpa alasan penting. Manfaatkan tidur siang singkat, power nap. Tidur cukup membantu menyeimbangkan hormon stres dan mengurangi hiperrespons saluran napas. 5. Aktivitas fisik yang aman. Olahraga ringan tetap dianjurkan bagi penderita asma karena meningkatkan kapasitas paru,
Membantu kontrol berat badan. Meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Namun selama puasa, waktu terbaik berolahraga adalah 30-60 menit sebelum berbuka, intensitas ringan. Atau setelah berbuka dengan jeda cukup. Hindari olahraga berat di siang hari karena dapat memicu dehidrasi dan bronchoconstriktrin akibat aktivitas. 6. Hindari paparan pemicu lingkungan. Bulan Ramadan sering diwarnai aktivitas sore hari di luar rumah menjelang berbuka. Perhatikan paparan. Asap rokok. Polusi jalanan. Debu. Udara dingin ekstrim. Gunakan masker jika lingkungan berdebu. Pastikan rumah memiliki ventilasi baik dan bersih dari alergen. Menjaga asma tetap stabil selama Ramadan bukan hanya soal boleh atau tidak berpuasa, tetapi soal manajemen menyeluruh. Strategi utamanya adalah A. Konsisten menggunakan obat kontrol. B. Menjaga hidrasi optimal. C. Mengatur pola makan antiinflamasi. D. Tidur cukup. E. Menghindari pemicu. F. Mengatur aktivitas fisik dengan bijak. Dengan pendekatan yang sistematis dan ilmiah, penderita asma dapat menjalani Ramadan dengan aman tanpa meningkatkan risiko serangan. Kapan penderita asma harus membatalkan puasa? Puasa adalah ibadah yang penuh nilai spiritual. Namun dalam konteks medis, ada satu prinsip utama yang selalu dijunjung tinggi. Keselamatan pasien adalah prioritas utama. Pada penderita asma, memahami kapan harus melanjutkan puasa dan kapan harus menghentikannya sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. A. Memahami serangan asma secara ilmiah. Serangan asma terjadi ketika saluran napas mengalami 3 proses utama. 1. Bronkospasme, otot di sekitar bronkus mengencang. 2. Inflamasi meningkat, dinding saluran napas membengkak. 3. Produksi lendir berlebih, mempersempit jalur udara. Akibatnya, aliran udara keluar masuk paru menjadi terbatas. Penderita akan merasakan sesak napas, bunyi mengi, wheezing, dada terasa tertekan, batuk terus-menerus. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, dapat terjadi penurunan kadar oksigen dalam darah, hipoksia. Dalam kasus berat, kondisi ini bisa berkembang menjadi gagal napas. B. Tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Berikut adalah tanda-tanda darurat medis yang mengharuskan penderita segera menggunakan inhaler dan mempertimbangkan membatalkan puasa. 1. Napas sangat cepat atau terengah-engah. Frekuensi napas meningkat karena tubuh berusaha memenuhi kebutuhan oksigen. 2. Sulit berbicara dalam satu kalimat. Ini menunjukkan aliran udara sangat terbatas. 3. Bibir atau kuku tampak kebiruan. Disebut sianosis, tanda kadar oksigen rendah dalam darah. 4. Dada terasa sangat berat dan tidak membaik setelah inhaler. Ini bisa menandakan serangan berat yang membutuhkan penanganan medis segera. 5. Penurunan kesadaran atau rasa sangat lemas. Kondisi ini merupakan tanda hipoksia serius. Dalam situasi seperti ini, membatalkan puasa bukanlah pilihan yang salah, melainkan langkah penyelamatan diri. C. Mengapa menunda penanganan berbahaya? Beberapa penderita asma terkadang menunda penggunaan inhaler karena takut puasanya batal. Dari sudut pandang medis, ini sangat berisiko. Serangan asma berat dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida dalam darah, gangguan pertukaran oksigen, kelelahan otot pernapasan, risiko henti napas. Menurut pedoman dari Global Initiative for Asthma, GINA, setiap tanda perburukan gejala harus segera ditangani untuk mencegah progresi menjadi serangan berat. Penundaan terapi justru meningkatkan risiko komplikasi dan perawatan di rumah sakit. D. Peran pemantauan diri, self-monitoring. Penderita asma dianjurkan mengenali pola gejalanya sendiri. Beberapa langkah pemantauan mandiri yang penting. Mengamati frekuensi penggunaan inhaler pelega. Memperhatikan perubahan pola batuk atau sesak. Mengenali tanda awal perburukan sebelum menjadi berat. Pada sebagian pasien, penggunaan alat peak flow meter dapat membantu mengukur kapasitas aliran udara. Jika angka turun signifikan dari nilai normal pribadi, ini menjadi tanda peringatan dini. Semakin cepat gejala dikenali, semakin kecil risiko memburuk. E. Prinsip keselamatan dalam Islam dan kedokteran. Dalam praktik medis, ada prinsip primum non nocere, jangan membahayakan. Prinsip ini selaras dengan ajaran bahwa orang sakit mendapat keringanan untuk tidak berpuasa dan dapat menggantinya di lain waktu. Artinya, ketika kondisi kesehatan terancam,
1. Menggunakan inhaler adalah prioritas. 2. Membatalkan puasa diperbolehkan. 3. Menunda puasa demi keselamatan bukanlah kesalahan. Kesehatan paru-paru dan kecukupan oksigen adalah kebutuhan vital yang tidak bisa dikompromikan. F. Kapan harus segera ke fasilitas kesehatan? Selain membatalkan puasa, ada kondisi yang mengharuskan penderita segera mencari pertolongan medis. Inhaler tidak memberikan perbaikan setelah beberapa kali penggunaan. Gejala semakin berat dalam waktu singkat. Riwayat serangan berat sebelumnya. Terjadi sesak disertai nyeri dada hebat. Serangan asma berat dapat berkembang cepat dalam hitungan jam, bahkan menit. Penanganan dini sangat menentukan hasil akhir. Puasa bagi penderita asma harus disertai kesadaran penuh terhadap kondisi tubuh. Prinsip utamanya adalah 1. Kenali tanda bahaya sejak dini. 2. Jangan menunda penggunaan inhaler. 3. Jangan memaksakan puasa saat terjadi serangan berat. 4. Keselamatan pernapasan adalah prioritas. Puasa tidak dimaksudkan untuk membahayakan kesehatan. Dengan pemahaman ilmiah, kesiapan terapi, dan kewaspadaan terhadap tanda darurat, penderita asma dapat menjalani Ramadan dengan aman dan bijaksana. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.